Beberkan alasan coret pemain, Indra Syafri bawa-bawa Tuhan di Piala AFF U19. Optimis bantu tim, Jens Reven sesumbar jelang hadapi Filipina U19. Kalang kabut, VAR jadi petaka Vietnam di Piala AFF U19 2024. Dukung Sintayong, pengamat nasional kesampingkan nama besar Mancini. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Beberkan alasan coret pemain, Indra Syafri bawa-bawa Tuhan di Piala AFF U19. Indra Syafri memberikan pengakuan mengejutkan yang mengatakan bahwa dirinya tidak boleh digiring menjadi seperti Tuhan ketika ditanya soal pemenuhan target Timnas Indonesia U19 di ASEAN Cup U19 2024. Ya, baru-baru ini Indra Syafri menghadiri sesi konferensi pers jelang turnamen kelompok umur antara tim ASEAN tersebut. Dalam agenda tersebut, sang pelatih asal Sumatera Barat itu membeberkan terkait kondisi terkini timnya. Awalnya, ia membawa 28 pemain ke Surabaya menjelang turnamen. Namun, kini ia sudah mengerucutkan skuadnya menjadi 23 pemain saja. Terkait hal tersebut, Indra menjelaskan bahwa selama ini ia terus melakukan evaluasi terhadap pemainnya. Oleh sebab itu, ia kini telah mendapatkan pemain-pemain yang dirasa bisa bersaing di ASEAN Cup U19 mendatang. Di lain sisi, ex-pelatih Bali United tersebut mendapatkan pertanyaan soal target timnya. Padahal, seperti diketahui, PSSI tidak memberikan target setinggi langit pada Indra dan anak asuhnya. Mereka hanya diberi target untuk sampai ke 4 besar alias semifinal. Sebagai informasi, Garuda Nusantara tergabung ke dalam grup A pada turnamen tersebut dan akan bertanding melawan Timor Leste, Filipina, dan Kamboja. Melihat peta kekuatan tersebut, kemungkinan anak asuh Indra Syafri melaju ke semifinal memang sangat besar. Ia pun mengaku akan berusaha memenuhi target yang diberikan. Kendati demikian, ia juga tak ingin dirinya digiring untuk selalu sempurna di setiap pertandingan. Ex-pelatih Timnas Indonesia U24 itu juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah Tuhan yang bisa menjadi selalu sempurna. Saya akan berusaha memenuhi target, tapi jangan digiring saya menjadi seperti Tuhan. Saya hanya manusia dan akan berusaha maksimal tentang pemenuhan target tersebut, kata Indra dikutip dari laman resmi PSSI. Optimis bantu tim, Jens Reven sesumbar jelang hadapi Filipina U19. Pada akhir Juni lalu, striker keturunan Belanda Jens Reven resmi menjadi warga negara Indonesia. Jens Reven pun diketahui akan bergabung dengan Timnas Indonesia U19 untuk berlaga di ASEAN Cup U19 2024 bulan Juli ini. Ia bahkan telah berkumpul dengan seluruh tim sejak 8 Juli kemarin. Berkontribusi untuk pertama kalinya bagi sepak bola Indonesia di turnamen resmi, Jens Reven pun bertekad membantu Timnas Indonesia U19 tampil baik di turnamen ini. Naturalisasi Jens Reven merupakan bagian dari rencana PSSI untuk menggapai ambisi lolos putaran final Piala Dunia U20 2025 di Chile. Saat ini Jens Reven bermain untuk FC Dordrecht U21. Musim lalu, striker dengan tinggi 189 cm ini mencetak 6 gol dalam 20 penampilan. Sebelum dinaturalisasi, Jens Reven berkali-kali tampil bersama Timnas Indonesia U19 di turnamen Maurice Trévola atau Thailand Cup 2024, namun belum mencetak 1 gol pun. Jika bermain bagus dalam waktu dekat, Jens Reven bukan tidak mungkin dipromosikan ke Timnas Senior untuk berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terdekat ini, ia akan bergabung dengan Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri untuk merebut gelar ASEAN Cup U19 2024 di kandang sendiri. Skuad Garuda Nusantara tergabung di grup A melawan Kamboja, Filipina, dan Timor Leste. Selain Jens Reven di skuad Timnas Indonesia U19, juga ada 2 pemain lain yang bermain di luar negeri, yakni Welber Jardim, bek kanan bermain di Sao Paulo Club, dan satu lagi adalah Marcelino Amaola yang bermain untuk UD Logroñés di Spanyol.
Tentunya kehadiran para pemain keturunan ini diharapkan mampu membawa hasil maksimal di ajang level usia tersebut. Apalagi sepanjang sejarah, Timnas Indonesia U19 baru satu kali meraih gelar juara Piala AFF U19, yakni pada tahun 2013. Kalang kabut, VAR jadi petaka Vietnam di Piala AFF U19 2024. Salah satu media Vietnam menyoroti perubahan signifikan yang akan diterapkan pada turnamen ASEAN Cup U19 2024. Ya, dalam waktu dekat, turnamen kelompok usia antar tim ASEAN tersebut akan berlangsung. ASEAN Cup U19 2024 kali ini akan diselenggarakan di Surabaya, Indonesia dan dimulai pada 17 hingga 29 Juli ini. Nantinya akan ada 3 grup yang diisi masing-masing 5 tim pada turnamen ini. Menariknya ada satu perubahan besar pada turnamen tingkat kelompok usia ini. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ASEAN Cup U19 2024 akan menggunakan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Adanya teknologi tersebut langsung dikomentari oleh salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Dalam laporannya, media tersebut mewanti-wanti anak asuh Hua Hin-Ving dan bahkan mengatakan bahwa The Young Golden Star Warriors khawatir jelang turnamen tersebut karena adanya VAR. Turnamen Asia Tenggara mengalami perubahan besar. Tim Vietnam sangat khawatir, tulis Soha dalam laporannya. Media tersebut melanjutkan bahwa dengan adanya VAR, gerak-gerik pemain di lapangan akan langsung terekam. Permainan kasar dan licik juga tidak bisa diterapkan mulai saat ini. Oleh sebab itu, Timnas Vietnam U19 diminta agar berhati-hati saat bermain nanti. Para pemain diminta untuk belajar bermain sepak bola dengan baik dan benar. Pada pertandingan perdana nanti, The Young Golden Star Warriors akan berhadapan dengan Myanmar. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November pada Kamis besok pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dukung Sintayong, pengamat nasional kesampingkan nama besar Mancini. Pengamat olahraga Fritz Simanjuntak menjelaskan bahwa Timnas Indonesia tak perlu gentar menghadapi Arab Saudi yang dilatih Roberto Mancini. Dia menyebut skuad Garuda pun punya pelatih hebat dalam diri Sintayong. Diketahui Timnas Indonesia akan mengawali grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke markas Arab Saudi yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 5 September mendatang di King Abdullah Stadium Riyadh, Arab Saudi. Merujuk ranking FIFA, skuad Garuda menjadi tim yang tak diunggulkan dalam laga kali ini. Tim berjuluk Elang Hijau saat ini menduduki peringkat ke-57, sementara Garuda di 134. Selain itu, Arab Saudi yang saat ini dilatih Roberto Mancini, juru taktik kawakan asal Italia yang punya portofolio mentereng. Ya, dia merupakan ex-pelatih Inter Milan, Manchester City, dan Timnas Italia. Meski dianggap berbeda level, Fritz Simanjuntak menegaskan bahwa Timnas Indonesia harus optimis menghadapi laga ini. Dia menegaskan Garuda punya pelatih berpengalaman sekaliber Sintayong. Jelas Arab Saudi menunjukkan keseriusan dengan mendatangkan pelatih sekelas Roberto Mancini gaji besar. Tapi Timnas Indonesia juga punya Sintayong, pelatih yang memimpin Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Kata Fritz. Ya, diketahui Sintayong menggebrak dunia saat memimpin The Taeguk Warriors di Piala Dunia 2018. Timnya mampu mempermalukan sekaligus menyingkirkan juara bertahan Jerman dengan skor 2-0 dalam laga grup F. Kini, 6 tahun berselang, Sintayong akan memimpin Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Fritz menjelaskan bahwa peluang skuad Garuda untuk mencuri poin di kandang Arab Saudi tetap terbuka. Semua itu nantinya tergantung persiapan dan pendekatan yang dilakukan sang juru taktik. Menyita data laman 11v11, Timnas Indonesia telah bersua 12 kali dengan Arab Saudi. Hasilnya, tim Merah Putih tidak pernah menang dengan rincian sekali imbang dan 11 kalah. Pertemuan terakhir Timnas Indonesia versus Arab Saudi terjadi pada 5 Maret 2014 di kualifikasi Piala Asia. Namun, seperti diketahui, Sintayong merupakan pelatih yang telah banyak menoreh sejarah bersama skuad Garuda sekalipun diremehkan. Jadi, bukan tidak mungkin tim asuhannya mampu mematahkan rekor buruk itu menjadi sejarah baru.